Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada Minggu Advent yang keempat. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semakin mendekati hari raya Natal. Dalam bacaan Injil pada hari ini saya dapat merenungkan ada dua sosok yang sungguh luar biasa. Maria yang memberikan hidupnya seluruhnya kepada Allah dan percaya pada penyelenggaraan ilahi. "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dan Yusuf adalah pribadi yang sungguh luar biasa. Pertama, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya, karena dia tahu bahwa Maria mengandung, dia mau menceraikannya secara diam-diam. Dia sangat menyimpan rahasia itu bagi dirinya. Kalau kita manusia, mungkin kita marah. Kita langsung pergi menceritakan kemana-mana karena sakit hati. Tidak dengan Yusuf. Ada satu sikap kesabaran dan sikap tidak mau menyusahkan hidup orang lain. Dan ketika dia berjuang untuk pergi dari Maria, malaikat Tuhan datang kepadanya. Dua sosok ini didatangi oleh malaikat Allah di dalam mimpinya. Dan Yusuf percaya bahwa semua rencana Allah adalah yang terbaik. Dia membuka hatinya, meninggalkan keinginan manusiawinya untuk pergi jauh dari Maria. Lalu dia mengambil Maria sesuai dengan rencana yang dikehendaki Allah. Terbuka pada penyelenggaraan ilahi. Yusuf mendengar semua yang dikatakan oleh malaikat. Yusuf tidak ingat akan dirinya sendiri. Dia menerima Maria dengan lapang dada. Dan putranya kelak menjadi penyelamat dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dari dua sosok ini kita belajar bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan siapapun.
Dia akan menyertai mereka, baik dalam kegembiraan maupun penderitaan. Allah tidak pernah melupakan orang-orang pilihannya. Percayakah kita bahwa kita juga adalah orang-orang pilihan Allah, dan Allah tidak pernah melupakan kita sedikit pun? Yang terpenting adalah kita selalu mendengarkan firman-Nya, membuka hati kita, dan membiarkan karya Allah terlaksana dalam kehidupan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Kita biarkan rencana Allah pun terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kembali kami berdoa bagi mereka semua yang telah meninggal dunia, khususnya juga bagi jiwa-jiwa yang ada di api penyucian, jiwa-jiwa yang terlupakan. Engkau ampuni dosa-dosa mereka Tuhan. Kau berikan mereka kebahagiaan di surga. Juga bagi jiwa-jiwa anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia, ampuni semua dosa-dosa mereka Tuhan. Berikanlah mereka tempat di rumah-Mu, dan jadikanlah mereka pendoa bagi kami yang masih bersiara di bumi ini. Berkatilah juga orang-orang yang saat ini sedang menghadapi sakaratul maut. Biarlah mereka mempersembahkan seluruh hidup mereka kepadamu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.